Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, sekarang kan banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren dan tidak sedikit juga sebenarnya anaknya yang tidak ingin gitu. Nah, bagaimana kira-kira sebagai orang tua untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah tetap memaksakan kehendak kita untuk memasukkan anak ke pesantren atau membiarkan mereka untuk memilih apa yang mereka inginkan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada satu ungkapan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup pada zamannya, bukan hidup pada zamanmu. Memang sangat jauh berbeda antara zaman kita para orang tua dengan zaman anak-anak kita. Ini sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa apa saja yang ada di muka bumi ini selalu mengalami perubahan. Ilmu pengetahuan bersifat dinamis. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di masa yang akan datang. Didik dan ajarkan anak-anak kita sesuai dengan tuntutan zamannya. Karena zaman mereka tentu sangat jauh berbeda dengan zaman kita. Satu contoh misalnya, dahulu yang kita anggap istimewa, sekarang dianggap biasa-biasa saja oleh anak-anak kita. Masih terngiang dalam ingatan kita ketika era di akhir 70-an, di awal tahun 80-an. Orang yang punya televisi hitam putih sudah dianggap orang yang the have, orang yang berada, ekonominya kalangan atas. Saat itu baru cuma sekedar ada TV hitam putih, tapi sudah dianggap barang yang istimewa. Dulu, tapi sekarang, yang dahulu kita anggap istimewa, sekarang malah dianggap biasa-biasa oleh anak-anak kita. Berbeda zaman. Maka pantas kalau dalam ungkapan tersebut, kita disuruh mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Mereka akan hidup untuk menghadapi zamannya, bukan zaman kita. Sesuaikan itu semua. Karena sekali lagi saya katakan, ilmu pengetahuan bersifat dinamis. Dia berubah sesuai kondisi sekarang dan rancangan untuk kehidupan masa depan. Para pemirsa, ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang tua untuk mempersiapkan generasi ke depan agar mereka bisa survive dalam menghadapi tantangan di zamannya. Bagaimana caranya? Sekarang yang lagi jadi tren di tengah-tengah masyarakat muslim adalah para orang tua berduyun-duyun, berlomba-lomba, mempersiapkan generasinya, mempersiapkan anaknya, memasukkan mereka ke lembaga-lembaga pesantren. Sebuah dorongan yang bagus, sebuah arahan yang tepat. Karena memang di dunia pesantren, anak bukan cuma sekedar ditanamkan ilmu pengetahuan, tapi juga dimantapkan nilai-nilai ajaran agamanya. Dia akan belajar kehidupan mandiri, dia akan memanage dirinya sendiri, dia akan bisa mengatur waktunya sendiri. Yang terpenting adalah, tadi saya katakan, bukan cuma sekedar diajarkan ilmu-ilmu umum, tapi juga diseimbangkan, ditanamkan nilai-nilai ajaran agama dalam hatinya. Persoalannya kemudian, ada keinginan orang tua yang bersambut dengan kemauan anaknya. Orang tua berkeinginan memasukkan anaknya ke dunia pesantren. Ternyata gayung bersambut, anaknya pun mau disekolahkan di dunia pesantren. Alhamdulillah. Tapi ada keinginan orang tua agar memasukkan anaknya di pondok pesantren, anaknya menolak. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mencarikan solusinya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Inilah tugas kita para orang tua. Apa yang kita lakukan? Pertama, jalinlah komunikasi yang baik kepada putra-putri kita. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan sedikit demi sedikit kita sebagai orang tua bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana dunia pesantren. Yang kedua,
Hendaknya kita sebagai orang tua menghidupkan miniatur pesantren dalam rumah kita masing-masing. Apa miniatur pesantren itu? Misalnya sholat berjamaah dipimpin oleh bapaknya. Setelah sholat berjamaah yang dipimpin oleh bapaknya, lalu ngederes Al-Quran, mengaji Al-Quran, tentu dipimpin oleh bapaknya. Karena itu, tampilan-tampilan miniatur pesantren dalam kehidupan berumah tangga sangat diperlukan. Itu mengenalkan sedini mungkin terhadap anak kehidupan di dunia pesantren. Saya jadi teringat, salah seorang pakar pendidikan pernah mengatakan, kalau mau punya anak yang hebat, kalau mau punya generasi yang hebat, maka pola pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua bersifat audiovisual. Apa audiovisual? Teori ya praktek. Prakteknya dipimpin oleh ibu bapaknya. Prakteknya dipimpin oleh sang bapak. Anak akan melihat dan mencontoh itu. Habis sholat berjamaah, lalu diikuti dengan membaca Quran berjamaah. Sang bapak memerintahkan kepada anak untuk membaca Al-Quran. Lalu bapaknya yang meneliti, adakah kesalahan-kesalahan dari makhrajil huruf yang disebutkan oleh anaknya, diajarin anaknya. Itu akan membangkitkan suasana pesantren dari mulai dini. Tapi kalau bapaknya bisa ngaji, yang repot kalau bapaknya cuma sekedar nyuruh doang. Anak nggak akan bisa menjadikan teladan kepada kedua orang tuanya. Bapaknya cuma nyuruh, sementara ngerjain enggak. Tadi saya katakan bahwa mendidik anak itu akan berhasil kalau teori, ia juga praktek. Contoh dan teladan tentu tidak lain adalah orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, kita sebagai orang tua harus punya satu prinsip ketegasan. Selama itu memang dianjurkan oleh agama, selama itu memang nilai-nilai kebaikan, tentu boleh kita memaksakan hal tersebut kepada anak-anak kita. Awalnya mungkin mereka akan menjalaninya dengan terpaksa, tapi lambat laun akan terbiasa. Dari terbiasa itulah kemudian melahirkan perilaku-perilaku terpuji. Kenapa? Karena dia sudah menjadi habit, terbiasa mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Lalu membentuk perilakunya menjadi manusia terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana, kita akan masih menyaksikan tayangan berikut ini.